Pemirsa, aksi solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera datang dari panggung musik. Band legendaris Slank menggelar konser amal di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali. Membawakan 18 lagu yang disambut antusias penonton. Melalui konser ini, Slank berkolaborasi dengan HS, menggalang donasi bagi korban bencana di Sumatera. Keuntungan penjualan tiket yang mencapai 500 juta rupiah seluruhnya disumbangkan. Sebagai bagian dari penggalangan donasi, vokalis Slank, Kakak, melelang Vespa miliknya. Basis Slank, Ivanka, turut melelang gitar bass untuk menambah nilai bantuan. Donasi yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban korban bencana di Sumatera. Di tengah bencana yang terjadi, di tengah banyak kesusahan yang terjadi, kita juga insya Allah selalu diingatkan untuk ada saudara kita loh di sekeliling kita gitu yang butuh gitu. Jadi Slank, HS dan Slank berusaha tetap kasih yang tadi Bibi bilang, sebuah hiburan, sebuah ketenangan, tapi juga kita juga nyebarin. Pemirsa, sebuah aksi kemanusiaan digelar di kawasan Car Free Day Jakarta untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera. Basnas Bazis DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk berbagi dan menumbuhkan empati bagi korban bencana banjir bandang di Sumatera. Sejak awal terjadinya bencana banjir bandang, Basnas Bazis DKI Jakarta telah menyalurkan 15 ton bantuan. Awal Januari 2026 akan dikirim ekspedisi tahap ketiga berupa 99.000 porsi makanan siap saji bagi para penyintas bencana di Sumatera. Selain bantuan makanan, Basnas Bazis DKI Jakarta juga menyiapkan 1 juta liter air layak minum. Awal Januari kita mengirimkan tahap ketiga, yaitu ekspedisi 99.000 porsi untuk saudara-saudara di sana. Bersama kita siapkan bantuan 1 juta liter air layak minum, di mana saudara-saudara kita pasca bencana sangat butuhkan air minum itu. Itu yang terakhir. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ke informasi berikutnya, pemirsa, bantu sesama, ribuan perempuan ikuti aksi donor darah. Aksi sosial itu pun mencatatkan rekor muri dengan jumlah 1.200 peserta. Dalam rangka HUT ke-103, Pam Jaya menggelar seri kegiatan donor darah dengan tema Perempuan Peduli, Perempuan Menginspirasi. Acara ini berlangsung serentak di 5 kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu dari 24 hingga 28 Desember 2025. Pam Jaya berhasil mencatatkan rekor muri dengan jumlah 1.200 pendonor perempuan yang mengikuti donor darah dalam rangka acara ini. Penghargaan langsung diserahkan oleh perwakilan Museum Rekor Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan, termasuk kerjasama dengan tim penggerak PKK DKI Jakarta untuk program CSR yang lebih luas. Artinya kegiatan donor ini sangat kita apresiasi. Pak Gubernur sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkesinambungan, karena kebutuhan darah adalah kebutuhan setiap hari. Kenapa Pam Jaya lakukan sih dengan kegiatan ini? Karena saya pribadi pun juga merasakan bahwasanya pada saat akhir tahun biasanya ada kontingensi emergensi terhadap kebutuhan darah. Jadi kenapa kita lakukan Pam Jaya itu salah satunya ini melakukan ini untuk menggerakkan bahwasanya PMI juga harus dibantu, dan salah satunya adalah kita menyamakannya ketika memang itu masuk di Hari Ibu gitu ya. Kegiatan sosial seperti ini dinilai bukan saja membantu pemenuhan stok darah, tetapi juga menegaskan peran perempuan dalam berbagi kemanfaatan bagi sesama. Dari Jakarta, Wenda Nura, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas. 1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet.
Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu. Karena memang medannya juga kurang, dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyampaikan ada penambahan 1.140 korban jiwa per 28 Desember 2025. Ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari 3 provinsi itu menjadi 1.140 jiwa. Upaya pencarian masih diteruskan, tetapi tentu saja kita harapkan ini sudah menuju titik akhir. Meskipun demikian masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Ini tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin. Warga terdampak yang saat ini masih mengungsi terus berkurang, tetapi tentu saja ini merepresentasikan bahwa ada dari warga terdampak yang sebelumnya mungkin mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar, ini mulai kembali ke rumah masing-masing atau rumah kerabat, rumah saudara yang nantinya juga akan kita dukung dengan dana tunggu hunian. Total pengungsi saat ini 399.107. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala Richter 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11:34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan ternyata? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.